Balikpapan, Kalimantan Timur selama 15 tahun Bapak bertugas di sana. Kemudian tahun 2013 sampai sekarang pindah di Polres Gunung Kidul. Adapun di Polres Gunung Kidul Pak Kapolsek lebih banyak tugasnya ada di Polres Gunung Kidul. Sementara untuk di Polsek Bapak pernah tugas sebagai Kapolsek Panggang kurang lebih 1 tahun 3 bulan. Berikutnya di Kapolsek Karangmojo, alhamdulillah sudah berlangsung 1 tahun 1 bulan. Ya. Ayo semangat lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan. Hati-hati hari ini harus mulai semangat. Kita bisa berhasil berawal dari semangat. Ya, Bapak, Pak Polisi dulu tinggalnya juga bukan orang kota. Bapak asli dari Klaten, tinggalnya juga di desa. Di desa seperti Desa Bulu ini, Bapak kalau mau ke kecamatan itu perlu perjalanan sekitar 6 kilo, ya jauh itu ke kecamatan. Kalau ke kabupaten perlu jarak 10 kilo. Atau kalau naik sepeda zaman dulu 1 jam. Ya naik sepeda, kalau sekarang naik motor mungkin 10 menit nyampe. Itu perlu semangat. Kenapa kita orang desa, orang kampung, kita juga bisa. Saya yakin adik-adik nanti kedepannya akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Mungkin ada yang jadi guru, ada yang jadi TNI Polri, ya, ada yang jadi dokter. Amin dong yang punya cita-cita jadi dokter, amin gitu. Ada yang jadi guru, aminnya mana? Amin. Ada yang jadi pegawai negeri, ASN, amin. Atau ada yang jadi kontraktor, amin. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ibu rumah tangga, amin. Ya nggak apa-apa. Semua cita-citanya adalah murni. Kita berkehidupan. Kalau nggak ada ibu rumah tangga, nanti siapa yang ngurusin anak-anak ya gitu. Kalau jadi wanita karir juga boleh. Hidup itu adalah pilihan. Yang penting kita semangat belajar untuk menjadi pintar. Oke. Berikutnya adik-adik, ini untuk keseragaman. Nanti kalau ada posisi siap, tangannya mengepal, memerah santan ya. Kalau adik-adik pernah lihat ibu di rumah memasak, kalau merah santan kan tangannya seperti ini. Nah, nanti ujung kuku diletakkan di jahitan celana yang kanan dan kiri. Jadi posisi siap, tangannya mengepal, memerah santan, ujung kukunya ditempelkan di jahitan sebelah kiri dan kanan. Ya, contohnya seperti ini. Sementara kalau pakai jari nggak ada jahitannya. Nanti kalau ada pakai celana kan ada jahitannya ya. Kalau mungkin yang perempuan nggak ada jahitannya, ya menyesuaikan aja lah, dikira-kira oh jahitannya berarti di sebelah kanan dan kiri. Jadi posisinya memerah santan dan diletakkan di kanan dan kiri. Seperti ini ya, nanti kalau posisi siap ya. Jangan ada yang mengepal begini, ya jangan. Nanti posisinya memerah santan diletakkan di kanan dan kiri. Oke, istirahat lagi, istirahat tempat gerak. Oke. Berikutnya adik-adik perlu Bapak sampaikan kaitannya dengan bullying. Ada yang pernah dengar istilah bullying? Pernah apa dek? Pembulian. Ya bullying, pembulian betul. Istilah lainnya apa? Perundungan. Oh, merundungi atau perundungan ya. Perundungan itu apa ya? Mudah diingatnya kenakalan aja lah. Ya kenakalan yang ada di sekolah itu bullying. Bullying itu Bapak bagi menjadi 4 ya. Bullying pertama adalah bullying dalam bentuk fisik ya. Dalam bentuk fisik itu contohnya temannya berdiri tidak ada sebab, tidak ada salah, atau didorong jatuh sehingga temannya nangis. Itu bagian dari bullying bentuk fisik. Atau temannya diam dicubit ya, sehingga nanti temannya membalas mencubit, itu bullying dalam bentuk fisik ya. Itu tidak boleh terjadi di SD gelaran 2. Sanggup? Sanggup, ya, nggak boleh lagi nakalin temannya, tidak boleh ya, tidak boleh. Semua bisa dikomunikasikan ya. Yang kedua bullying dalam bentuk verbal. Kalau verbal itu lawan katanya dari fisik. Kalau verbal itu contohnya temannya dimaki-maki, dimarah-marahin gitu kan. Oh, marah-marah itu namanya bullying dalam bentuk verbal, sehingga temannya yang dimarahin nanti nangis ya, sehingga yang temannya yang dimarahin nanti jadi dongkol. Itu bullying dalam bentuk verbal.
Yang ketiga, bullying dalam bentuk sosial. Bullying dalam bentuk sosial adalah kita hidup bersosial. Seandainya gini, kita memberikan contoh ke temannya, jangan bergaul dengan si Bayu misalnya. Ada yang namanya Bayu? Nggak ada ya? Ada, misalnya ada. Ya contoh aja ya, misalnya, jangan bergaul dengan Bayu karena Bayu itu hitam, jelek, gemuk dan sebagainya. Itu sehingga teman-temannya semuanya menjauhi ya, menjauhi. Jadi itu tidak dibolehkan lagi, tidak dibolehkan. Kalau kita berbuat sosial sehingga temannya menyebabkan teman-teman menjauhi kita, itu bullying dalam bentuk sosial. Yang keempat adalah bullying dalam bentuk media sosial. Adik-adik di rumah saya yakin dan percaya pulang kadang pinjam HP-nya ibunya, pinjam HP kakaknya, pinjam HP bapaknya. Di sekolah tadi ada rasa dongkol, pinjam HP, nanti terus pakai HP, pakai WhatsApp, temannya dimarah-marahin atau temannya dihina lewat HP, ya. Jadi bullying atau nakal menggunakan sarana handphone. Bisa itu lewat Instagram, bisa itu lewat Facebook, bisa itu lewat Twitter atau TikTok. Itu bullying dalam bentuk sosial. Oke, tadi Pak Polisi sudah menyebutkan 4 bullying. Ada yang ingat enggak? Ada yang bisa mengingat enggak? 4 tadi apa saja? Ada yang bisa mengingat? Angkat tangan. Ayo, tadi 4 dah. Ayo, angkat tangan dulu, anak pemberani. Saya yakin anak SD Gelaran 2 adalah anak-anak pintar dan pemberani. Ayo, angkat tangan dulu, angkat tangan dulu yang pemberani. Ayo, angkat tangan yang berani. Ayo, angkat tangan. Ada yang berani? Baru disebutin. Angkat tangan dulu, baru sebutin. Ayo, ada 4 tadi udah, masa barusan Bapak selesai ngomong. Tidak apa-apa, angkat tangan dulu, pemberani dulu. Ada yang di sini ada yang berani? Ada yang berani, angkat tangan dulu deh. Berani angkat tangan? Jangan gedek-gedek, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa, Bapak nggak akan memarahi orang yang salah. Angkat tangan deh. Ya wis. Ya berani ngomong, sebutin apa? Ingat? Ada yang diingat bullying tadi? Nggak ada yang ingat? Ini yang kelas 6? Atau yang kor, ada yang ingat? Ayo. Yaudah, nanti kasih Bapak hadiah. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Pemberani angkat tangan dulu, diingat. Ayo. Ayo masih yang pakai belangkon nomor 2. Berani sebutin, angkat dulu. Sebutin, angkat tangan dulu sebentar. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Ayo, ya sebutin deh. Sebutin dari situ enggak apa-apa, boleh. Boleh dalam bentuk fisik, kedua verbal, ketiga sosial. Ya, medis. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ini deh contoh keberanian, dikasih hadiah. Sini deh dikasih hadiah. Ini ya, ini anak-anak contoh yang pemberani. Kalau pemberani dapat hadiah. Karena pemberani ya. Terus yang cowok masa kalah sama yang cewek ya. Nanti tunggu berikutnya ya. Adik-adik, tadi Bapak pengen membawa penggaris tapi lupa ya, bawa penggaris. Saya ibaratkan jari Bapak ini penggaris ya. Jari Bapak yang kita gabung ini penggaris. Ini penggaris kira-kira panjangnya 15 cm atau 12 cm lah. Segini ya. Ini kita umpamakan penggaris ya, bisa ya, penggaris. Ini kalau Bapak sekarang mempunyai pertanyaan, penggaris ini biar lebih pendek diapakan deh? Ayo, ada yang bisa jawab? Biar penggaris itu biar kelihatan pendek diapakan? Dipatahkan. Terus ada yang ini? Oh, dipotong. Ada lagi? Apalagi yang jawab? Digawe cendi. Digawe cendi. Caranya piye, Caranya gimana digawe cendi? Dipotong. Ada lagi yang punya pendapat? Apa, Dek? Diapakan? Digergaji. Ya. Diapakan lagi? Biar kelihatan pendek. Oh, dijauhkan. Oh, jauhkan gitu pendek itu bagus juga ya. Ada lagi? Ada yang betul tapi masih kurang tepat ya. Mungkin Bapak Ibu guru. Biar kelihatan pendek diapakan Ibu ya.
Ah, yang lebih mendekati tadi dijauhkan ya. Nah, adik-adik begini, kalau kita menjadi penggaris ya, penggaris kita analogikan adalah seorang yang berprestasi. Bagaimana kita menyaingi orang itu yang berprestasi? Caranya adalah diambil penggaris yang lebih panjang deh, ya jangan dipatah, ya kan? Ada penggaris biar itu kelihatan lebih pendek, ada yang ngambil penggaris yang lebih panjang, nah, penggaris yang 30 cm gitu. Tadi Bapak bilang 15 cm, ada ambil penggaris yang 30 cm dijejerin, otomatis penggaris yang pertama adalah lebih pendek. Gitu. Itu maknanya begini di analoginya. Jadi kalau adik-adik nanti ada siswa yang berprestasi, ya jangan dipatahkan, semangatnya jangan dipatahkan, terus jangan dijailin, bukunya disembunyiin gitu, jangan ya. Kita harus menjadi orang yang berprestasi lagi, kita harus lebih giat berprestasi, kita harus bisa menjadi yang lebih prestasi. Contohnya belajar lebih giat, ikut lomba itu menjadi giat, sehingga kita akan menjadi anak-anak yang berprestasi melebihi prestasi yang pertama. Itu ya, kita ibaratkan penggaris ya. Terus berikutnya Bapak masih menyimpan amplop ini. Kalau Bapak tanya kira-kira isinya apa? Loh kok tahu? Padahal nggak kelihatan. Kenapa? Kalau tahu kok uang, isinya uang, kenapa kok bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Nanti kalau bisa jawab, uangnya tak kasih nih. Ayo, kenapa kok bisa jawab kalau ini uang? Karena apa? Sebabnya apa? Sebabnya tipis. Apa lagi? Terus hasilnya duit. Apa lagi? Karena uang itu mempunyai apa? Mempunyai cahaya. Mempunyai apa lagi? Lukisan. Ayo yang di sana deh. Huruf pertamanya N, mempunyai huruf N pertama. Ayo jawab. Nilai ya. Mas yang bilang nilai tadi siapa sini? Ya maju sini, yang maju. Ya. Ini. Sudah, terima kasih. Kita mengetahui bahwa itu uang karena apa? Karena uang itu mempunyai nilai, ya nilai. Uang itu biar diremas-remas, ya kan, sampai diinjak, dikasihkan orang. Ada yang mau, masih mau toh? Mau pasti, kan kasih uang padahal udah direnjak, diinjak-injak, diremas, ya kan, dikasih masih mau. Apalagi kalau uangnya utuh dan baru, kayak kemarin kita lebaran dikasih uang baru, pasti mau, ya kan. Karena apa kita mau? Karena di uang itu ada nilai, ya. Ini begini, adik-adik kan meskipun sekolah di SD Gelaran 2, adik harus mempunyai nilai sebagaimana uang, ya. Jadi adik harus semangat, adik biar SD di Gelaran 2, adik tidak kalah dengan SD yang ada di Karangmojo, tidak kalah dengan SD yang di Wonosari, karena adik adalah siswa-siswi yang mempunyai nilai tadi sebagaimana uang. Kalau kita mempunyai nilai, dimanapun akan dicari orang. Ya, Bapak Ibu guru yang dari Patok jauh sekolah di sini itu mencari nilai tadi, mencari nilai, ya kan, karena ada gaji makanya ke sini. Coba kalau datang ke sini tidak digaji mungkin ya tidak mau. Karena apa? Karena mencari nilai tadi sebagaimana uang. Begitu juga adik untuk berprestasi, adik yakinkan bahwa mempunyai nilai, bahwa SD Negeri Gelaran 2 adalah siswa-siswi yang mempunyai nilai yang patut diperhitungkan. Ya, tapi jangan minder bahwa adik sekolah di SD Gelaran 2, tidak. Ya, contohnya aja Bapak tadi cerita, Bapak dari kampung, karena kita mempunyai semangat, kita mempunyai perjuangan, akhirnya bisa menjadi seorang polisi. Begitu juga nanti adik-adik ke depan akan mengejar cita-cita yang menjadi keinginan adik-adik. Ya, bisa dipahami? Oke, semangat pagi. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, oke, terima kasih adik, karena ini cuaca sudah mulai panas. Nanti yang berdirinya sudah banyak, ada yang sempat duduk-duduk, goyang-goyang. Saya cukupin aja ya, nanti suatu saat apabila nanti adik berkesempatan komunikasi dengan Bapak, kita bisa ngobrol lebih banyak lagi. Oke. Kami akhiri, mohon maaf apabila dalam penyampaian Pak Kapolsek mempunyai kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaaf.
Sekarang juga masih bulan Syawal ya, bulan Syawal. Apabila kami Pak Kapolsek berikut jajaran Polsek apabila mempunyai kesalahan terhadap keluarga besar Resdinggalan 2 mohon dimaafkan. Kita minal aidin wal faizin, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, barakallahu fikum ya. Ya minal aidin wal faizin wal batin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh petugas.